Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto dari Lokal 5A Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Islam, yang mana pada video ini akan membahas tentang prinsip dasar operasional perbankan syariah. Yang pertama yaitu ada wadiah. Wadiah adalah penitipan dana atau barang yang diberikan kepada penerima titipan, dan sewaktu-waktu titipan tersebut dapat diambil, penitip akan dikenakan biaya penitipan. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Terdapat dua macam pembagian dari wadiah itu sendiri. Yang pertama yaitu yad amanah. Yad amanah itu sendiri merupakan titipan dana atau barang yang mana penitip tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan dana atau barang tersebut. Contoh, safe deposit box. Yang kedua itu ada yad damamah. Yad damamah adalah penitipan barang atau dana yang mana penitip memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan dana atau barang tersebut yang sesuai dengan kesepakatan bersama, yang mana apabila penitip ingin mengambil barang tersebut, maka penitip dapat sewaktu-waktu mengambilnya. Contoh, tabungan, giro, dan deposit. Yang kedua ada syirkoh, profit sharing atau bagi hasil. Akad kerjasama untuk usaha-usaha tertentu dengan kesepakatan dengan keuntungan. Nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Adapun pembagian dari syirkoh ini, yang pertama musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara penghimpun modal dengan kesepakatan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Yang kemudian yang kedua ada mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal, dengan pengelola atau mudarib dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kemudian yang ketiga ada muzarro'ah. Muzarro'ah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik ladang atau pemilik kebun dengan petani penggarap, yang mana nisbah sesuai dengan kesepakatan bersama, tetapi benihnya berasal dari si pengelola. Dan yang keempat ada musyakkoh. Musyakkoh adalah kerjasama antara pemilik kebun dengan petani pengelola untuk merawat dan menjaga kebun yang telah diberikan izin kepada pengelola, dan hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga yaitu tijaroh atau jual beli. Tijaroh adalah suatu akad dengan tujuan komersial. Maksudnya adalah pemindahan kepemilikan barang dari orang lain kepada orang lainnya. Adapun pembagian dari tijaroh, yang pertama itu ada murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli, yang mana
pembeli membayar harga barang pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu ada jual beli salam, yang mana akad jual beli ini proses pembayaran dilakukan di awal, kemudian barangnya atau produknya diberikan setelah proses pembayaran tersebut. Yang contohnya dalam bahasa kita sehari-hari yaitu jual beli online. Kemudian yang ketiga yaitu ada istisna. Istisna ini adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli, yang mana pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk membuat produk atau barang yang diinginkan, dan proses pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang keempat ada ijaroh. Ijaroh adalah pemanfaatan suatu barang atau jasa, yang mana kemanfaatannya ini diberikan oleh orang yang menyewakan kepada pihak penyewa, yang mana barang tersebut akan dikembalikan kepada penyewa sesuai dengan kesepakatan dan waktu tertentu. Ada pembagian dari ijaroh ini yaitu ijaroh mutalakoh atau leasing, adalah proses sewa menyewa yang diberikan oleh pihak bank atau yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah berupa peralatan equipment, barang dan jasa, yang mana barang dan jasa ini digunakan oleh pihak nasabah dan dikembalikan kepada pihak yang memberikan penyewaan, dalam hal ini bank, sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaannya itu dilakukan sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Yang kedua yaitu IMBT, Ijaroh Mumtahiyah Bitamlik, yaitu perpaduan antara sewa menyewa dan kontrak jual beli, yang mana pada akhirnya itu pemindahan kepemilikan dari awalnya sewa seorang penyewa menjadi seorang pemilik barang. Kemudian yang terakhir itu ada ujroh atau jasa, yaitu imbalan atau upah yang didapat dari akad pemindahan pihak guna atas barang atau jasa dengan diikuti pemindahan kepemilikan. Adapun pembagian dari ujroh ini, yang pertama itu ada wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak pada pihak lain yang menjadi wakil untuk melaksanakan tugas dengan memberikan imbalan. Kemudian yang kedua ada kafalah. Kafalah di sini itu imbalan atau jasa yang berupa jaminan dengan diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Dan yang ketiga itu hawalah. Hawalah adalah akad atau penagihan hutang dari suatu pihak pada pihak lain, membayarnya dikarenakan ada imbalan dan jasa tertentu. Yang keempat ada ran, yang kelima ada qard hasan. Sekian, terima kasih.